bukan umatnya Nabi Muhammad, maka jawab salam ulun dengan penuh hikmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi ijtima'i limudarasati ahkami dinihi wa ulumihi tatanazzalur rahmatu wal barakat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa azzim ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, amang-amang nang masih dudukan di warung kopi, acil-acil nang masih marude di palatar acil sinah, ulun memohon izin hendak sedikit menjelaskan tentang perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kepala keluarga, kepada nang tetuhannya di rumah, untuk menyuruh, untuk memerintahkan kepada keluarganya untuk melaksanakan sholat. Untuk dari itu, ulun akan membacakan surah Toha ayat nangka 132. Sekaligus ulun tafsirkan melalui tafsir Jalalain. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir. Ay isbir. Nah, apa itu artinya? Artinya wa'mur, suruh, padahi, suruhi, bawa'i, ahlaka bis shalah, keluarga ikam, keluarga buhan pian, untuk menggawi, untuk melaksanakan nangarannya sumbahyang, nangarannya salat. Wastabir ay isbir, dan bersabarlah ketika melakukannya. Nah, jadi kayak ini, lewat ayat ini, lewat ayat nangka 132 ini, Allah memberitahukan kepada kita, Allah menyuruh kepada kita sebagai kepala keluarga, sebagai tetuhannya di rumah, untuk memadahi keluarga kita yang ada di rumah tuh untuk melaksanakan sholat. Dan memadahinya, menyuruhnya, membawainya itu dengan wastabir ay isbir, yaitu dengan kesabaran. Misalnya kayak ini, menyuruhnya dengan sabar itu artinya dengan lemah lembut. Ada contoh, toh dahkah sembahyang, belum bah lah kasih lagi sembahyang, napan ini beli lembat, anda hangit saku di neraka nini. Nah, itu kada sabar ngarannya, itu ngarannya keras, kada boleh kayak itu. Agama memerintahkan kita, Al-Quran mengajarkan lawan kita, ketika menyuruh keluarga kita sembahyang itu dengan cara yang sabar. Contohnya kayak ini, nak, sudah katibian sembahyang, ujian anak belum lagi baik. Nah, ayo hamun dinto dilakasih lagi sembahyang lah, jangan lagi beli lambat. Nah, itu contohnya. Jadi kita membawa itu harus dengan ay isbir, dengan kesabaran. Dengan kesabaran. Nah, dari penjelasan tafsir yang lain, dari kitab yang lain, wa'mur itu, padahi itu, suruh itu, bawa itu bukan hanya menyuruh aja, bukan hanya memadahi aja, tapi wa'mur di situ juga sebagai perintah kepada kepala keluarga untuk menjadi contoh, untuk menjadi suri tauladan. Bahasa orang wahai ini itu role model.
Jadi sebagai contoh, jadi kepala keluarga itu bukan hanya menyuruh orang aja. Misalnya nih azan maghrib, bang maghrib kan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nang anak masih berlebihan di muka TV, sama mengikuti HP, nah maka di muka TV mengikuti HP ya pulang, main game online, Mobile Legend. Sakanya nak abah kada kalah sama pada mengikuti HP, pusreng, wah, sama kada kalah kayak itu. Nang abah mun menyuruh anak sembahyang atau menyuruh keluarga nang lain sembahyang, nang abah harus sudah sembahyang juga atau mengerjakan sembahyang juga. Jangan menyuruh aja tapi kada menggawi kayak itu. Jadi artinya wa'mur di sini bukan hanya menyuruh aja, tapi inya sebagai contoh, inya menggawi juga. Misalnya azan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah anak masih di muka TV, masih mengikuti HP, nah abah sudah siap, betape, pasang kopiah. Nah tuh orang sudah bangun kayak sadar nggak lagi kita kebelayan. Nah kayak itu. Jadi nang abah memberikan cerminan, memberikan contoh, jangan hanya menyuruh. Itu maksudnya dengan wa'mur. Jadi tadi melajari anak itu mulai dari sikap seorang juga. Jadi kita melajari itu bukan hanya dari lisan kita, bukan hanya dari muntung kita, nah tapi juga dengan perilaku kita, perbuatan kita, sikap kita. Nang itu juga nang sangat penting. Wastabir ay isbir alaiha. Lanjut lagi kita. Isbir alaiha. La nas'aluka nukallifuka rizqan linafsika wala lighairika. Dan bersabarlah kamu atasnya, dan la nas'aluka, dan kami itu kada meminta bagi kalian itu rizki, linafsika wala lighairika. Nukallifuka itu artinya mencukupkan rezeki, linafsika wala lighairika. Jadi kayak ini maksudnya di situ tuh ujar Allah kayak ini, kami tuh kada minta rezeki menyuruh buan ikam sembahyang, kami tuh kada hendak minta rezeki duit segala macam, tapi kami nang memberi ikam rezeki. Nukallifuka, kami nang mencukupakan gesan buan ikam tuh rezeki. Nah bila rezeki itu sudah ditentukan gesan buan ikam, maka rezeki itu tidak akan ke orang lain. Contohnya kayak ini, misalnya nih si Udin ini jar Allah semasa hidupnya ini akan mendapatkan rezeki sebesar 5 miliar. Jadi selama Udin hidup maka ini akan mendapatkan rezeki sebanyak 5 miliar. Nah 5 miliar itu tidak akan pergi ke tangan orang lain, misalnya ke tangan si Utoh. Kada mungkin, karena rezekinya si Udin sudah dituliskan oleh Allah 5 miliar. 5 miliar tuh pang ini dapat, ingat inya mati, ingat inya meninggal. Bila inya kada meninggal berarti kada habis lagi rezeki 5 miliar. Nah dan nang 5 miliar itu kada pacangan tapi indah kasih Utoh, pasti selalu tak kasih Udin. Nah itu maksudnya ujar Allah, nukallifuka rizqan linafsika wala lighairika, mencukupkan rezeki untuk dirimu dan tidak untuk orang lain. Rezeki kita khusus untuk diri kita. Nahnu narzuquka wal aqibatu al jannah wal aqibatu al jannatu littaqwa. Dan kami yang memberikan rezeki kepadamu, wal aqibah, dan ganjaran dan balasan bagi orang-orang yang bertakwa, al jannatu, surga. Nah, jadi kalau kita kawas sabar membawa keluarga kita sembahyang dan kita yakin bahwa Allah yang memberi kita rezeki, maka Allah akan memberikan balasan nantinya di akhirat dengan balasan surga. Nah, jadi gitu. Jadi kalau Allah boleh kesimpulkan sedikit, wa'mur itu tadi artinya bukan hanya menyuruh, bukan hanya memadahi, bukan hanya memerintahkan, tapi juga
mencontohkan, memberikan sesuatu dengan suri tauladan. Nah, mengajak dengan suri tauladan, dengan sikap. Nah, ulun ada contoh sedikit. Contoh ini ulun ambil dari sebuah kitab judulnya Nawadir, karangan Imam Ahmad Syihabuddin Al-Qulubi. Sidin mengarang kitab tadi, nang isinya itu tentang kisah-kisah yang banyak mengandung hikmah-hikmah. Nah, jadi di dalam kitab itu ada kisah bahwa bahari itu di sebuah kampung ada seorang laki-laki. Nang laki-laki itu sudah menjadi seorang abah. Nah, diisi anak dua. Anak yang pertama ini sudah agak ganal, sudah agak tua, sudah agak bekal. Nah, anak yang kedua ini masih hanya bisa diinggang di orang kampung tuh, hanya bisa berjalan, hanya bisa berdiri. Nah, nang lalakian ini harap bener orangnya itu berdusta, harap banget. Saking haratnya berdusta, orang di kampung itu selalu percaya napa nang disambetnya. Pokoknya bila inyati berdusta, pasti orang percaya sakampungan. Nah, nang tahu inya berdusta itu adalah si anaknya, karena nang si abah itu bila mbah berdusta pasti berpandelon si anak. Nah, tadi ti abah berdusta nang orang kampung, percaya orang sakampungan apa. Karena si anak ini sudah agak tua, sudah agak ganal, akhirnya penasaran. Ayah pati abahku nanya, bila berdusta orang percaya terus. Akhirnya si anak bertakon si abah, bah, di mapa deh abah ti bila berdusta orang percaya terus. Abah tuh berdusta orang kadang mungkin orang kadang mempercayai. Jadi nang si abah ini merasa anak bertakon, ayo ha, ika mengaji lawan ahlinya jana abah. Akhirnya jana abah kupadahi kam dengarakan tuhlah bujur-bujur. Inggih bahe jana anak. Sekalinya jana abah bila hendak berdusta tapi kada ketahuan orang lain ada 3 syaratnya. Nah, pati bah jana anak. Nang pertama jana abah, bila berdusta tuh ikam nakai kada boleh kurihing. Ada boleh tak kujihing sedikit pun. Bila berdusta harus tegas. Tadi aku melihat singa di sana. Jangan sampai tak kurihing Nah, ada boleh. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua jarabah, bila hendak berdusta mata kada boleh kincip. Harus tak bililak mata tuh harus tegas. Aku tadi mau lihat singa di situ. Nah, kada boleh kijip-kijip kayak ini. Nah, itu nangka 2. Nangka 3, bila berdusta itu jangan gegep. Jangan berpandir tapi pilet-pilet, jangan. Harus tegas. Aku melihat singa di sana Dinto nakai. Jadi bila ikam hendak berdusta 3 syaratnya. Nyatakan tuh lah. Nah, akhirnya pada luas simpan itu beberapa hari si abah nongkrong lawan kakawanannya. Si abah nongkrong lawan si kakawanannya. Pas nongkrong itu datang si anak nih, terburu-buru datang, gelisah. Betul koneng si abah, napa tenak. Anu behe ading tak gugur ke sumur di rumah. Oh iya katanya. Langsung si abah malu nyor, cos buka. Sampai ke rumah langsung mendebung, mencabur ke sumur. Sampai di sumur langsung menyelam si abah. Ada luas imbah menyelam mencungol kepala abah. Kada tina kayak adingnya. Ada benar behe, udah melihat ading tak gugur, menyelam pulang. Si abah nangka 2. Nah, benar angka 2 ini lebih awas daripada yang pertama. Lebih dalam lagi. Kada lawas mencungol kepala si abah. Kada ada nakai ading di dalam sumur. Ada benar bahaya uluti melihat banget ading tak gugur. Nah, akhirnya menyelam lagi si abah. Nangka 3 kalinya. Menyelam ini lebih lawas lagi. Lebih dalam lagi. Lawas si abah ini kada mencungol. Akhirnya timbul kepalanya. Kada ada tina kayak ading di dalam lapas sudah abah bicara nah.
sakainya ujar si anak napa bujur banget ben apa japian sakainya berdusta tuh halus kayak itu. Nah akhirnya senjata makan tuan. Jadi kayak itu juga kita dalam kehidupan, dalam menyuruh sholat kada kawa kepala keluarga itu hanya mah nyuruh juga jadi sari tauladan, jadi contoh yang baik. Nah, kayak itu tadi karena jadi contoh yang kada baik akhirnya senjata makan tuan. Nah, itu. Nah, kira-kira itu aja yang dapat ulun sampaikan. Ulun mohon maaf, mohon rida apabila ulun tadi berpandir banyak terdapat kesalahan dan juga menyinggung perasaan hati bukan pian. Ulun minta ampun, minta rida. Ulun akhiri lawan wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.